Shen Zhao, cepat tinggalkan barang itu. Jika kau pergi sekarang, aku masih bisa berpura-pura tidak pernah melihatmu. Apa kau sendiri percaya dengan omonganmu itu? Siapa yang menyuruh kalian melakukan kasus tandu pengantin itu? Aku tidak punya kesabaran untuk meladenimu lagi. Katakan sekarang, maka kau masih bisa hidup. Pengantin wanita di dalam tandu itu bukan yang pertama. Di ibu kota, hanya ada satu bangsawan penyakitan yang paling terkenal. Pangeran Ning, Xiaolinyan. Shen Zhao, kau masih tidak mau mengaku bersalah? Shen Zhao, adik perempuanku menikah hari ini. Bahkan belum sempat keluar dari jalan Siji. Dia sudah tewas di dalam tandu pengantin. Saat kau menerima uang suap dan melepaskan pembunuhnya, pernahkah kau berpikir kalau dia baru berusia 17 tahun? Semua orang yakin dia menerima suap untuk melepaskan pelakunya. Tapi dia bahkan belum sempat membela dirinya sendiri. Shen Zhao, saksi dan bukti fisik semuanya sudah lengkap. Jika kau mengaku bersalah sekarang, pejabat ini masih bisa mempertimbangkan usiamu yang masih muda dan meringankan hukumanmu. Tuan bilang saksi dan bukti fisik semuanya sudah lengkap. Kalau begitu, aku ingin bertanya, siapa saksi matanya? Dan apa bukti fisiknya? Ada yang melihatmu sebelum tandu pengantin itu lewat, menerima sekantong perak. Ada juga yang melihat pria itu melarikan diri dari samping tandu. Shen Zhao, masalah ini sudah terlanjur menjadi besar. Jika kau tetap keras kepala sekarang, tidak akan ada untungnya bagimu. Maksud Lu Xiaoyin adalah, jika aku mengaku, maka kantor Jingzhou bisa langsung menyelesaikan kasus ini. Lancang! Beraninya kau bicara sembarangan di ruang sidang ini. Apakah jasadnya sudah diotopsi? Apakah senjata pembunuhnya sudah ditemukan? Apakah orang yang melarikan diri itu sudah tertangkap? Hanya berdasarkan kesaksian saksi, sudah berapa kali kalian memverifikasinya? Tanpa semua bukti itu, kalian sudah terburu-buru menyuruhku mengaku bersalah. Tuan, apakah kalian sedang mengadili suatu kasus, atau hanya sedang mencari kambing hitam? Shen Zhao, kau banyak bicara seperti ini. Apakah hanya ingin membebaskan dirimu dari hukuman? Adik perempuanmu meninggal. Aku bisa mengerti jika kau membenciku. Tapi, kalau kamu memang ingin menuntut keadilan untuknya, jangan terburu-buru mencari kambing hitam untuk si pembunuh. Aku sudah memeriksa semuanya. Nona Su tewas karena tikaman belati di dadanya. Sampai kapan kau mau terus mengelak? Pemeriksa mayat sudah memeriksa jasadnya. Dan semua itu harus segera dicatat. Di bagian mana luka si korban? Seberapa dalam lukanya? Bagaimana dengan pendarahannya? Apakah kerusakan pada pakaiannya juga sudah dicatat? Kejadiannya sangat mendadak. Pemeriksa mayat baru melihat lukanya sekilas saja. Kami belum sempat menuliskan laporannya. Tidak ada senjata pembunuh, tidak ada tersangka, tidak ada apa-apa. Tapi anehnya kesalahanku malah sudah diputuskan. Yang mulia, biarkan dia memeriksanya. Adik perempuanku sudah meninggal. Aku hanya ingin tahu bagaimana sebenarnya dia meninggal. Lepaskan dia. Bagaimana Shen Zhao bisa memeriksa kalau dia diikat? Orang mati tidak bisa berbohong. Ah, aku tidak akan menyakitinya. Apa yang berhasil kamu temukan? Bagian dalam tandu memang terlihat berantakan. Tapi berantakannya terlalu dibuat-buat. Shen Zhao, apa kamu belum puas melihatnya? Jika kamu tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, aku akan langsung menghukummu atas tuduhan mengacaukan persidangan. Nona Su tidak tewas karena ditikam belati. Omong kosong! Luka di dadanya jelas-jelas ada di sana. Semua orang di ruangan ini bisa melihatnya. Hanya karena terlihat, bukan berarti itu penyebab kematiannya. Tusukan ini baru dilakukan setelah dia meninggal. Penyebab utama dia tewas adalah bekas jeratan di lehernya. Tapi adikku terus berada di dalam tandu pengantin, dan ada begitu banyak orang yang mengawasi di luar. Mana mungkin ada yang bisa masuk dan menjerat lehernya. Disinilah liciknya si pembunuh. Dia tidak harus menerobos masuk dari luar. Sejak awal, dia memang sudah berada di dalam rombongan pengantin. Jadi dia punya banyak kesempatan untuk mendekati tandu, bahkan menyelinap ke dalamnya. Daripada memaksaku mengaku bersalah, lebih baik Tuan selidiki dulu hal ini. Pembunuh yang sebenarnya bukanlah orang luar sekte, melainkan di dalam sekte sendiri. Shen Zhao, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik sebelum bicara. Di dalam ruang sidang hari ini, bukanlah tepat bagimu untuk menuduh sembarangan. Apakah ini tuduhan sembarangan atau bukan? Tuan akan segera tahu jika meminta tabib forensik untuk memeriksa jasadnya sekali lagi. Kemari, sebelumnya kamu sudah memeriksa Nona Su dan menyatakan dia tewas karena tusukan belati. Lapor Tuan, sebelumnya hamba hanya memeriksanya secara sekilas. Karena luka di dadanya adalah yang paling mencolok, hamba langsung melaporkan luka akibat tusukan pisau itu terlebih dahulu. Silakan Tuan perhatikan bagian ini baik-baik. Tuan, memang benar ada bekas jeratan di lehernya.
sangat tipis seolah-olah disebabkan oleh seutas benang tipis. Jika tidak diperiksa dengan sangat teliti, bekas ini akan mudah tertutupi oleh himpitan tudung pengantin dan sapuan bedak. Jadi adik perempuan saya tidak tewas karena ditusuk belati? Bukan, melainkan lehernya dijerat terlebih dahulu dengan benang tipis. Baru kemudian pelaku menikamnya. Dia sudah tewas dicekik terlebih dahulu, sebelum akhirnya dadanya ditusuk. Tusukan itu hanya untuk mengelabui orang lain, agar semua orang mengira dia tewas karena dibunuh di tengah jalan. Bagaimana kamu bisa begitu yakin kalau luka tusukan itu baru dibuat setelahnya? Mungkinkah dia ditusuk terlebih dahulu, baru kemudian lehernya dijerat? Jika dia ditusuk saat masih hidup, darah pasti akan merembes jauh ke dalam baju dalamnya, serta meninggalkan cipratan dan bekas gesekan saat dia meronta. Benda yang benar-benar dia cengkeram sebelum ajal menjemput adalah benang tipis itu. Jika dia ditusuk terlebih dahulu, reaksi spontannya pasti akan menekan luka tersebut. Tidak mungkin hanya menyisakan bekas seperti ini saja. Bahkan, jika penyebab kematian Nona Su mencurigakan, itu tetap tidak membuktikan kalau kamu tidak menerima suap untuk melepaskan pelaku. Jika pelakunya adalah orang luar yang menusuknya, bercak darah seharusnya menciprat keluar mengikuti arah tarikan pisau. Namun, noda darah di sini justru tampak janggal, dan seolah-olah baru sengaja dioleskan setelahnya. Jika pengantin wanita benar-benar dibunuh di dalam tandu, bekas pergulatan yang tersisa tidak mungkin serapi ini. Ini lebih kelihatan seperti sengaja dibuat-buat setelah kejadian. Lalu, bagaimana bisa si pembunuh masuk ke dalam? Tandu pengantinnya sekecil itu, lagi pula di luar juga ramai orang. Kalau itu, kita harus menanyakannya pada rombongan pengiring pengantin. Saya tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa. Tuan Hakim yang bijaksana, mohon keadilannya. Hamba hanyalah pengiring pengantin. Mana berani hamba mencelakai Nona Su? Sebelum Nona Su naik ke atas tandu, orang terakhir yang menyentuhnya adalah dirimu. Benar, itu hamba. Sebelum pengantin wanita naik ke tandu, memang harus ada yang memapahnya dan merapikan kerudung pengantinnya. Itu semua sudah menjadi adatnya. Lalu, saat kamu memapahnya naik, apakah dia masih sadar? Sadar, dia sangat sadar. Dia bahkan sempat mengobrol santai dengan hamba. Apa yang dia katakan? Adikku sangat gugup sebelum berangkat. Jika dia benar-benar bicara padamu, tidak mungkin kamu tidak ingat satu hal pun. Nona Su bilang di dalam tandu terasa pengap dan meminta saya melonggarkan kerudungnya. Kau bohong. Adikku itu sejak kecil takut dingin. Bukan takut pengap. Pagi ini saja, saat aku memakaikan kerudungnya, dia bilang angin di luar kencang dan memintaku jangan membuka jendela. Cepat katakan yang sebenarnya. Ampuni hamba, Tuan. Hamba sungguh tidak mencelakai siapapun. Hamba hanya menerima sedikit uang perak untuk merapikan kerudung pengantinnya sekali lagi. Saat kamu mendekati tandu, apakah Nona Su masih hidup? Kalau tidak tahu, katakan saja apa yang kamu lihat. Apakah dia duduk sendiri atau ada yang memapahnya? Dia menundukkan kepalanya dan badannya agak miring. Di dalam tandu juga ada seorang pria. Dia mengenakan pakaian pengiring pengantin dan setengah wajahnya tertutup. Dia bilang Nona Su sedang tidak enak badan. Biarkan hamba merapikan tudung kepalanya. Jangan sampai orang luar menyadarinya, agar tidak melewatkan waktu baiknya. Kau melihat ada pria asing di dalam tandu. Mengapa tidak melapor? Hamba kira dia hanya masuk ke keluarga Su untuk menutupi aib. Apa nyawa adikku di matamu hanya seharga 50 tael perak? Luka pisau di dada dan bercak darah di gudang bawah tanah kini menjadi apa yang disebut sebagai bukti pembunuhan. Tuan, apakah sekarang kasusnya bisa disidangkan kembali? Bahkan, jika ada kebenaran lain yang tersembunyi di balik kasus tandu pernikahan ini, kecurigaan terhadap dirimu masih belum sepenuhnya bersih. Orang yang menuduhmu menerima uang itu masih ada di sini. Pria yang melarikan diri juga belum ditangkap. Karena itulah, kita harus menyelidikinya lebih dalam. Cari tahu siapa orang yang menuduhku. Cari tahu dari mana asal pria yang melarikan diri itu. Cari tahu dari mana asal 50 tael perak yang diterima Mak Comblang itu. Nona Su menggenggam erat benda ini sebelum mengembuskan napas terakhirnya. Ini membuktikan bahwa benda ini pasti berkaitan dengan si pembunuh. Chen Zhao, apa kau sedang mengajari pejabat ini cara menangani kasus? Tuan Zhou, karena ada kejanggalan di balik semua ini, sidangkan ulang saja. Tidak masalah jika penyelidikan kasus pembunuhan ini berjalan lambat, tapi salah menyelidiki barulah akan menjadi masalah besar yang sebenarnya. Apa yang dikatakan Yang Mulia Pangeran Ning sangatlah benar. Dalam rumor yang beredar di Daliang, Pangeran Ning, Xiaolinyan, dikenal sangat lemah dan sakit-sakitan.
batuk di setiap 3 langkah, dan terengah-engah di setiap 5 langkah. Chen Zhao tidak akan dijatuhi hukuman untuk sementara waktu. Bawa dia kembali ke kediaman Jin Zhao untuk diawasi. Kasus tandu pernikahan akan disidangkan kembali. Semua orang dalam rombongan pengantar pengantin dilarang meninggalkan ibu kota. Tuan, kecurigaan pada Shen Zhao belum bersih, aku tahu. Tapi sebelum pembunuh aslinya tertangkap, keluarga Su, beliau bersedia menjadi penjamin baginya. Setidaknya jangan biarkan dia mati sia-sia di dalam penjara. Chen Zhao, dulu kau tidak bisa hal-hal seperti ini. Lu Xiaoying juga tidak pernah benar-benar memperhatikanku sebelumnya. Su Waning tewas dicekik dengan benang tipis. Luka pisau di dadanya hanyalah samaran. Mak Comblang menerima uang untuk merapikan tudung kepalanya. Pria yang melarikan diri itu hanyalah umpan. Dan daun perak itu adalah kunci utamanya. Tak bisa kulepaskan. Seseorang yang baru saja lolos dari hukuman mati. Seorang penangkap muda yang baru lolos dari maut. Malah menyelinap masuk ke sarang racun bawah tanah terbesar di ibu kota malam itu juga. Itu namanya bukan menyelidiki kasus, melainkan menyerahkan leher sendiri ke talenan. Bisa-bisanya kamu tidur senyenyak ini. Di luar sana sudah geger gara-gara kasus tandu pengantin. Tuan Zhou tidak memejamkan mata semalaman. Tuan Zhou tidak bisa tidur. Apakah karena kasusnya belum terungkap, atau karena kemarin beliau hampir salah menjatuhkan vonis? Asisten pengantinnya sudah mengaku. Ada orang yang memberinya 50 tael perak untuk memasangkan kembali kain penutup kepala Nona Su. Orang itu memakai topi bambu, perawakannya pendek, dan ada bekas luka lama di sela jempol tangan kirinya. Lalu, bagaimana dengan pria yang melarikan diri itu? Kemarin, ada banyak orang yang melihat dia berlari dari samping tandu pengantin. Masa kantor prefektur sama sekali tidak menemukan jejaknya. Masih dikejar, belum tertangkap. Bagaimana dengan orang yang menuduhmu menerima uang? Berhentilah bertindak sendiri, Shen Zhao. Kasus ini akan terus diselidiki oleh kantor prefektur. Kamu tidak perlu tetap berada di sini. Kalau aku tidak berada di sini, kemarin aku pasti sudah dipaksa menandatangani surat pengakuan dosa. Asisten pengantin adalah perantara yang gila harta. Pria yang kabur itu adalah umpan yang sengaja ditunjukkan. Dan orang yang menuduhku bertugas untuk melimpahkan semua kesalahan padaku. Pembagian tugas mereka bertiga begitu rapi. Pasti ada seseorang yang mengaturnya di balik layar. Aku ingin memeriksa pergerakan Su Waning selama 3 bulan sebelum dia menikah. Dia bertemu siapa saja, membeli barang apa saja, apakah ada pelayan atau pesuruh di kediamannya yang tiba-tiba pergi, serta semua transaksi keuangan dalam jumlah besar milik keluarga Su akhir-akhir ini. Kamu sendiri masih berstatus sebagai tersangka, tapi bertingkah seolah kamu penyelidik kasus ini. Kalau kalian memang bisa mengusutnya, aku pun akan dengan senang hati beristirahat. Tapi penyelidikan kalian sampai sekarang, selain hampir membuatku mati konyol, memangnya sudah berhasil menemukan apa? Biar aku yang mengambil kesaksian dari keluarga Su. Jangan bertindak gegabah sendirian lagi. Kak Shen, orang-orang di luar, semuanya bilang kemarin kakak seperti orang yang berbeda. Memangnya selama ini mereka begitu mengenalku? Dulu Kak Shen tidak banyak bicara. Bahkan saat dibentak pun tidak berani membantah. Tapi ucapan kakak di pengadilan kemarin benar-benar membuat semua orang terkejut. Saat nyawa di ujung tanduk, seseorang harus belajar untuk melawan. Lalu, apa kakak benar-benar bisa menangkap pembunuh Nona Su? Bisa ditangkap atau tidak? Kamu itu tergantung seberapa panik si pembunuh. Terakhir kali, dia pergi ke toko kosmetik di dekat Chang Lefang. Su Waning tidak sekadar menjadi korban pembunuhan biasa. Sebelum tewas, kemungkinan besar dia sudah menyadari adanya bahaya. Kak Shen, kakak benar-benar mau pergi. Kalau Tuan Lu tahu aku membantumu keluar, dia pasti akan menghukumku. Makanya jangan sampai dia tahu. Chang Lefang itu bukan tempat yang aman. Orang-orang di kediaman bilang, masuk ke sana mudah, tapi keluar sangat sulit. Kalau kakak dalam bahaya jangan dipaksakan. Segera kembali saja dulu. Tenang saja, aku sangat menyayangi nyawaku sendiri. Di tempat seperti ini, pintu masuk yang sebenarnya tidak pernah diletakkan di tempat terbuka. Wajah baru ya? Siapa yang membawanya kemari? Daun perak ini rupanya memang tanda pengenal mereka. Tempat itu sepertinya bukan tempat yang bisa dimasuki penjudi biasa. Aduh, jalan pakai mata dong, aduh. Ada bau darah yang samar di ujung anak tangga batu ini. Tahun Jiazi Song Nanceng 3 kali memasuki kediaman Su, lalu dipindahkan ke gudang lama. Pola samar di tepi daun perak ini sangat cocok dengan tanda yang digambar di buku kas. Ini bukan petarung biasa. Ini adalah kelompok pembunuh yang mengepungku waktu itu. Dia mengenali daun perak ini. Itu sudah cukup. Kasus tandu pengantin. Siapa yang menyuruh kalian melakukannya? Aku tidak tahu.
Pembunuh berbaju putih. Senjata rahasia bermotif awan. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main denganmu. Bicaralah sekarang. Jika kau masih ingin hidup, pengantin wanita di dalam tanu pernikahan. Bukanlah yang pertama. Penyelidik sudah datang. Hanya ada satu bangsawan sakit-sakitan yang paling terkenal di ibu kota. Pangeran Ming, Xiaolinyan. Kembali ke prefektur Jingzhou sekarang hanya akan membawa petunjuk itu langsung ke bawah pengawasan orang lain. Villa kediaman Pangeran Ming. Xiaolinyan menyelamatkanku diam-diam, tapi petunjuknya malah mengarah kembali ke kediaman Pangeran Ming. Dia sebenarnya sedang membantuku menyelidiki kasus ini. Atau justru sedang menjebakku ke dalam permainannya. Ada beberapa hal yang bisa disembunyikan, tapi ada hal-hal yang harus selalu dibawa. Kak Shen, kenapa ada darah di tubuhmu? Ini bukan darahku. Setiap kali kakak berkata begitu, rasanya seperti akan terjadi masalah besar. Lu Xiaoying tadi datang ke sini 2 kali, menanyakan apakah kakak sudah tidur. Aku bilang kakak sedang sakit kepala dan sudah beristirahat. Dia sepertinya tidak terlalu percaya. Dia percaya atau tidak, itu tidak penting. Yang penting dia tidak masuk kemari. Jadi ini barang yang digenggam erat oleh Nona Su. Lalu, apa kamu sudah tahu dari mana asal barang ini? Aku sudah menyelidiki sedikit, tapi itu masih belum cukup. Aman masih terlalu muda, hatinya juga terlalu lembut. Untuk beberapa hal, semakin sedikit yang dia tahu, akan semakin aman baginya. Kamu pergi keluar semalam? Lu Xiaoying datang pagi-pagi sekali hanya untuk menanyakan hal ini. Sejauh saat ini kamu belum sepenuhnya bebas dari tuduhan. Prefektur Jingzhou hanya menahanmu untuk sementara, bukan memberimu kebebasan untuk berkeliaran. Jika kamu pergi lagi secara diam-diam, begitu terjadi sesuatu, aku belum tentu bisa melindungimu. Kamu ingin melindungiku atau ingin melindungi prefektur Jingzhou? Dua-duanya. Bantu aku menyelidiki beberapa tempat ini. Kediaman Su, Chang Lefang, dan gudang tua di barat kota. Jangan lakukan ini secara terbuka. Jangan sampai Zhou Huazheng mengetahuinya. Dari mana sebenarnya kamu mendapatkan barang ini? Selidiki dulu saja. Setelah selesai, jika menurutmu aku harus mengatakannya, baru aku akan bicara. Biar ku perjelas sekali lagi, Detektif Shen, aku bisa membantumu menyelidikinya. Tapi, kamu juga harus berjanji padaku. Jangan pernah lagi menerobos ke tempat berbahaya sendirian. Kemarin di pengadilan, aku gagal melindungimu. Itu adalah kelalaianku. Tapi, aku tidak ingin melihat orang lain memegang kelemahanmu lagi. Lu Tingzhou itu tidak jahat. Hanya saja dia terlalu pandai mengamati dan terlalu tahu cara melindungi orang. Baiklah, aku akan berusaha sebisaku. Kata berusaha darimu itu terdengar lebih menakutkan daripada penolakan. Tidak pergi ke tempat berbahaya, itu sangat tidak mungkin. Ada beberapa pintu yang tidak bisa dimasuki secara terang-terangan. Jadi jalan satu-satunya adalah memanjat tembok di malam hari. Penjagaan di kediaman pangeran jauh lebih ketat daripada di kediaman Jin dan Zhao. Jika Xiaoling Xuan benar-benar lemah dan sakit-sakitan seperti rumor yang beredar, sebuah kediaman pangeran santai tidak seharusnya memiliki pertahanan seketat ini. Ia tidak berniat membunuhku, tapi ingin mengujiku. Jika diteruskan, pangeranmu pasti akan segera terbangun. Han Zhao, tidak perlu menghalanginya. Detektif Shen berkunjung ke kediaman pada larut malam begini, jika untuk menyelidiki kasus, maka sudah sepantasnya aku menjamumu minum teh. Namun, jika untuk membunuhku, ributan yang kamu buat ini agak terlalu besar. Pangeran, karena Anda sudah tahu aku datang untuk menyelidiki kasus, sebaiknya kita sudahi saja basa-basi ini. Di dalam buku catatan kasus Chang Lefang, kenapa ada nama villa peristirahatan kediaman Anda? Gerakanmu ternyata lebih cepat dari yang kubayangkan. Baru semalam kamu mendapatkan buku kas itu, malam ini sudah berhasil melacaknya sampai ke tempatku. Jadi orang yang ada di atap semalam adalah Anda? Detektif Shen, jangan asal bicara. Semua orang di ibu kota tahu kalau aku ini lemah dan sakit-sakitan, bahkan tidak tahan dengan embusan angin malam. Apalagi pergi ke atap Chang Lefang untuk menangkis anak panah demi melindungimu. Jika pangeran memang selemah itu, seharusnya tadi Anda tidak akan bisa menghindar. Cara detektif Shen menguji orang memang benar-benar tidak sopan. Orang yang menyelinap ke kediaman pangeran di malam hari memang tidak pernah berniat untuk bersikap sopan. Jadi sekarang kau sudah mendapatkan jawabannya, membuktikan bahwa pangeran bisa bela diri, memiliki pengawal bayangan di sisinya, dan juga sangat pandai berpura-pura sakit. Tapi aku masih belum tahu, apa tandasmu, apakah kau kawan atau lawan. Jika aku adalah musuh, pedang tadi malam tidak akan tertahan. Jika kau memegang berkas kasus Chang Lefang, maka buku catatan itu tidak seharusnya muncul di kediaman luar Pangeran Ning.
Kediaman luar Pangeran Ning sudah kosong sejak 3 tahun lalu. Jika namanya ada dalam buku catatan kasus Chang Lefang, maka jikalau bukan ada orang yang bertindak atas namaku, pasti ada yang sengaja mengarahkan petunjuk itu kepadaku. Ini bukan pertama kalinya aku melihat trik kotor seperti ini. Kasus lama Pangeran Ning 5 tahun lalu juga menggunakan cara yang sama. Pada tahun-tahun terakhir mendiang kaisar, seseorang menuduh kediaman Pangeran Ning menimbun senjata militer secara ilegal dan bersekongkol dengan musuh di perbatasan. Malam itu, kediaman pangeran hancur dalam semalam. Banyak buku catatan hangus terbakar, dan para saksi kunci pun menghilang. Semua bukti akhirnya mengarah kepada ayahandaku. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu, kediaman Pangeran Ning hanya menyisakan aku yang sakit-sakitan ini. Hal itu membuat banyak orang di istana akhirnya bisa bernapas lega. Jadi kau juga sudah lama menyelidiki kasus ini, hanya saja mereka bersembunyi terlalu dalam. Setiap kali aku menemukan titik terang, selalu ada orang yang mengorbankan anak buahnya untuk menyelamatkan diri. Kematian nona keluarga Adia adalah yang pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir ini. Anyau, di mana seseorang berhasil membawa keluar bukti penting yang mereka genggam. Pangeran ternyata sudah lama tahu ada yang tidak beres dengan bukti itu. Lalu, mengapa tidak menyelidikinya sejak awal? Suwaning sudah tewas. Hinanga dimanfaatkan. Dan bahkan pemilik tubuh asli ini pun hampir tewas karena perselisihan kalian. Kalian bertarung dalam bayang-bayang selama bertahun-tahun. Namun yang mati justru selalu orang-orang yang tidak bersalah. Chencho, jaga batasanmu saat berbicara dengan pangeran. Ucapanmu memang benar. Yang tewas selalu orang lain. Karena itulah semakin lama aku menyelidiki hal ini, aku justru semakin tidak berani bertindak gegabah. Tanpa bukti, kita tidak akan bisa membongkar jaringan ini. Itu hanya akan membuat lebih banyak orang dilenyapkan. Lalu, kenapa kau menyelipkan catatan kecil itu padaku? Apa kau ingin aku yang maju paling depan menghadapinya? Ya, aku butuh seseorang yang bisa menyelidiki kasus ini secara terang-terangan. Sedangkan kau butuh petunjuk dari balik bayangan dan jalan aman untuk menyelamatkan nyawamu. Chen Zhao, kita bukannya saling percaya. Hanya saja, saat ini tujuan kita sama. Aku tidak akan mempertaruhkan nyawaku demi siapapun. Aku juga tidak memintamu mempertaruhkan nyawa. Kau selidiki kasusmu, aku selidiki urusan masa laluku. Saat penyelidikan kita mengarah ke titik yang sama, kita bisa saling mengulurkan pisau. Jika suatu hari kau merasa aku juga terlibat dalam konspirasi ini, kau boleh mengarahkan pisau itu kepadaku. Siapa sosok di balik Chang Lefang masih belum bisa dipastikan saat ini. Namun tempat itu terhubung dengan tempat pembuatan racun, jalur perdagangan, pejabat pemerintah, bahkan mungkin terhubung dengan gudang lama Kementerian Pekerjaan. Hanya mengandalkan kasus tanduk pengantin saja, tidak akan bisa menjatuhkan dalang di baliknya. Kalau begitu, mari kita mulai dari yang bisa kita jangkau dulu. Xiniang pernah melihat orang yang mengenakan pakaian sutra hijau pinus itu. Sebelum Suwaning menikah, dia sempat pergi ke toko kosmetik di dekat Chang Lefang. Di Anzangli ada gudang lama barat kota. Kita selidiki gudang lama itu dulu. Menteri Shen rupanya memang tidak suka jalan memutar. Jalan memutar hanya akan membuat orang mati. Kalau begitu coba lihat ini. Setiap kalimatnya begitu singkat bagai coretan asal-asalan. Namun di balik setiap kalimat itu, mungkin ada satu nyawa yang melayang. Kasus-kasus ini juga ada hubungannya dengan wesel perak itu. Paling tidak, ada 4 orang sebelum menghilang, terlihat pernah pergi ke sekitar Chang Lefang. Dan ada 2 korban lainnya yang keluarganya juga menerima wesel perak. Suwaning bukanlah yang pertama. Dan tidak akan menjadi yang terakhir. Yang paling membuat merinding bukanlah jasad mereka, melainkan karena seseorang telah menghapus nama mereka dari berkas kasus hanya dengan beberapa patah kata. Aku akan membawa dokumen ini. Ini berkas kasus kediaman pangeran. Tidak boleh sembarangan diserahkan kepada orang luar. Lalu, setelah kalian menyimpannya selama setengah tahun, apa yang berhasil diselidiki? Biarkan dia membawanya. Chen Zhao, pihak Chang Lefang sudah tahu kalau kau ikut campur. Lagi pula, setelah malam ini, kau akan menghadapi banyak masalah. Jika kau masih bersikeras menanggungnya sendirian, belum tentu kau sanggup. Apa pangeran ingin bilang kalau Anda bisa melindungiku? Aku bisa menangkis sebagian serangan tersembunyi untukmu, tapi jalan di tempat terang harus kau lalui sendiri. Kalau begitu, sebaiknya pangeran menangkisnya dengan tepat. Aku tidak suka menyerahkan punggungku kepada orang yang tidak dekat denganku. Kebetulan sekali, aku juga tidak sembarangan menangkis panah untuk orang lain, seperti sebilah pisau yang tersembunyi di dalam sarungnya. Ini aku, Kak Shen. Kalau kakak tidak segera kembali,
Aku hampir saja pergi mencari Lu Xiaoying. Untuk apa mencarinya? Supaya dia membawa orang ke kediaman Pangeran Ning untuk menangkapku. Ke kediaman Pangeran Ning? Jangan bertanya. Bertanya pun hanya akan membuatmu tidak bisa tidur. Sekarang pun aku tidak bisa tidur. Semalam kau pergi lagi ya? Lu Xiaoying menanyakan ini sekarang. Bukankah itu seperti menanyakan hal yang sudah jelas? Shen Zhao, baru kemarin aku mengatakannya padamu. Jangan pergi ke tempat berbahaya sendirian lagi. Aku kan sudah bilang aku akan berusaha. Jadi kau memang sama sekali tidak berniat mendengarkanku. Tuan Muda Lu, jika setiap petunjuk harus menunggu persetujuan dari pemerintah, menunggu laporan diproses lapis demi lapis hingga disetujui atasan, jasad Su Waning pasti sudah dikuburkan sekarang. Dan aku pun pasti sudah dipaksa mengaku bersalah. Kau tahu lebih jelas daripada aku bahwa beberapa kasus bukannya tidak bisa diselidiki, melainkan karena mereka tidak mau menyelidikinya. Apa yang kau temukan semalam? Dalam setengah tahun terakhir ada 17 wanita yang hilang di ibu kota. Lihatlah ini dulu, ini semua adalah kasus-kasus lama. Beberapa di antaranya bahkan sudah ditutup. Kawin lari, budak kabur, orang hilang, mayat tak dikenal. Kasus-kasus ini ditutup dengan sangat rapi. Tapi sebelum menghilang, mereka semua sempat pergi ke sekitar Changlefang. Bahkan 2 keluarga di antaranya sempat menerima uang hantaran. Dari mana kamu dapat berkas kasus ini? Jika kasus-kasus ini memang saling berkaitan, maka kasus tandu pengantin ini bukan pembunuhan tunggal, melainkan ada seseorang yang sudah lama menculik dan membunuh orang di ibu kota, dan bahkan bisa membuat aparat menutup kasusnya begitu saja berkali-kali. Jadi aku butuh semua berkas asli, kasus hilangnya para wanita di ruang arsip, termasuk kasus-kasus yang dianggap sebagai kawin lari, budak kabur, atau orang hilang. Kalau kali ini kamu takut disalahkan, biar aku saja yang mencurinya sendiri. Bisa tidak kalau bicara jangan selalu tajam menusuk hati orang? Sudah biasa, coba diubah. Lihat nanti, biar aku yang ambil berkasnya. Tapi kamu harus janji, boleh dibaca tapi jangan dibawa pergi. Satu lagi, kamu tidak akan bisa masuk ke rumah mayat tanpa perintah dariku. Biar kuantar kamu, 14-20 tahun. Penyulam, penjual bunga, dan putri pemilik kedai arak. Hanya keluar beli pemerah pipi, lalu tidak pernah kembali. Liu Xing'er, kamu kenal dia? Dia tinggal di gang sebelah rumahku. Dulu dia jualan bunga. Senyumnya manis sekali. Dia tidak mungkin kawin lari. Kamu yakin? Aku sangat yakin. Ibunya sedang sakit-sakitan. Dan dia masih punya seorang adik laki-laki di rumah. Mana mungkin dia tega kawin lari? Di hari dia menghilang, ibunya bahkan mencarinya semalaman di ujung gang. Lalu saat melapor ke kantor wilayah, orang-orang di sana malah bilang, mungkin kakak Singer kabur bersama orang lain. Mereka menyuruh ibunya berhenti membuat keributan. Tidak lama kemudian, ibunya pun meninggal karena sakit. Adiknya dibawa pergi oleh kerabat mereka, dan sejak saat itu tidak ada lagi yang membahas masalah ini. Orangnya tiada, keluarganya hancur, pada akhirnya hanya menyisakan sebaris kalimat dingin di berkas kasus. Kawin lari, ke rumah mayat, memeriksa mayat bukan karena emosi semata, melainkan untuk membiarkan mereka yang sudah tidak bisa bicara ini bisa menyuarakan kebenaran mereka sekali lagi. Kamu curiga mereka disekap di tempat yang sama? Setidaknya ada beberapa orang yang pernah pergi ke tempat yang sama. Setelah menghilang, mereka masih sempat hidup untuk beberapa waktu. Nona Su, kenapa Anda kemari? Aku dengar kepala penyelidik sedang menyelidiki Changlefang. Keluarga Su memiliki beberapa toko di sekitar sana. Aku sudah menyuruh orang untuk menanyakannya. Sebulan sebelum adikku menikah. Dia memang pernah pergi ke toko kosmetik di dekat Changlefang. Dia tidak hanya membeli pemerah bibir, tapi juga meminta pemilik toko untuk menyampaikan sebuah pesan. Disampaikan kepada siapa? Seorang gadis penjual bunga bernama Liu Xing'er. Liu Xing'er, jika terjadi sesuatu padaku, selidikilah rumah mayat. Ini yang kutemukan di kotak rias lamanya. Sebelum kemarin, aku selalu mengira dia hanya sedang cemas sebelum hari pernikahannya. William dan asal menulisnya. Padahal, dia sedang menyelidiki hilangnya Liu Xing'er. Dia berhasil menyelidiki hingga ke rumah mayat. Karena itulah dia mati di dalam tandu pengantin. Shen Zhao, selama ini aku telah membenci orang yang salah. Tapi sekarang aku tidak ingin membicarakan hal yang tidak berguna itu. Katakan padaku apa yang bisa kulakukan. Kamu teruslah menyelidiki toko-toko milik keluarga Su, terutama yang berhubungan dengan Changlefang, Kulemun dan Gudang Barat. Jangan sampai menarik terlalu banyak perhatian. Semakin bersih pembukuannya terlihat di hari biasa, semakin harus diperiksa secara mendalam. Baik, kalau begitu, mari kita pergi ke barat kota sekarang.
Kamu ingin pergi sendirian lagi? Kali ini kita tidak bisa membawa terlalu banyak orang. Jika gudang tua itu memang tempat mereka disekap, orang-orang di dalam pasti sedang mengawasi gerak-gerik aparat. Kamu pimpin orang-orang untuk menyelidiki gudang-gudang di sekitarnya secara terbuka. Tapi jangan terlalu dekat. Aku akan pergi menyelidiki jalurnya terlebih dahulu. Shen Zhao, apa kamu tahu seberapa berbahaya tindakanmu ini? Aku tahu. Tahu, tapi tetap nekat pergi. Justru karena tahu, makanya kita tidak boleh membiarkan sekelompok petugas pergi ke sana dengan membuat keributan. Tuan Muda Lu, bukankah engkau ingin menyelidiki kasus ini? Kalau begitu, jangan hanya berpikir untuk menghentikanku saja. Pergilah lakukan apa yang seharusnya kau lakukan. 2 jam. Jika setelah 2 jam kau belum keluar, aku akan membawa orang-orang masuk. Baiklah, tanpa penjelasan. Kepala penjaga Shen selalu saja tidak sopan setiap kali bertemu denganku. Pangeran, di larut malam begini, kenapa tidak beristirahat memulihkan diri di kediaman? Malah datang ke tempat seperti ini untuk angin-anginan? Apa Anda tidak takut besok batuk-batuk lagi di hadapan seluruh warga ibu kota? Aku sudah terbiasa. Penyelidikanmu ternyata lebih cepat dari yang kubayangkan. Dokumen kasus yang Anda berikan sudah cukup jelas. Tetap saja, itu karena ada orang yang sudi membacanya. Di sebelah sana ada sebuah pintu kecil. Penjaga di sana berganti shift setiap 1 jam. Di dalam setidaknya ada 2 ruang rahasia. Jangan lewat pintu utama. Pangeran sudah menyelidikinya dengan sangat jelas. Kenapa sebelumnya tidak masuk saja? Aku pernah masuk sekali. Bagian dalamnya sudah dikosongkan. Hanya tersisa beberapa pakaian wanita dan sebuah koin perak. Setelah itu, saat diselidiki lagi, semua petunjuknya terputus. Kali ini belum tentu akan terputus. Karena itulah aku datang. Disinilah tempatnya. Mereka pernah hidup di sini, pernah menunggu, pernah ketakutan, dan mungkin juga pernah berharap ada seseorang yang datang menyelamatkan mereka. Di belakang juga ada sebuah pintu rahasia. Barang-barang ini bukan sekadar barang bukti, melainkan jejak terakhir yang mereka tinggalkan. Ini bukan kasus pembunuhan biasa lagi. Perak palsu gelombang ini bukan untuk digunakan oleh orang biasa. Pembuatannya sangat detail, beratnya juga sudah disesuaikan. Jika hanya untuk diedarkan di pasar biasa, tidak perlu sampai bersusah payah seperti ini. Dia melakukannya entah untuk dicampurkan ke dalam perak resmi milik pemerintah, entah itu untuk menyusup ke akademi militer, atau memang tidak pernah sama sekali. Jika lencana militer ini sampai jatuh ke wilayah perbatasan, korban yang tewas tidak akan cuma 17 gadis di ibu kota saja. Karena itu, kita tidak bisa cuma membawa pulang beberapa barang peninggalan saja. Semua cetak biru dan cetakan ini harus segera kita amankan. Sudah tidak ada waktu lagi? Sepertinya ada saluran air di sini. Kamu bawa barang-barang ini dan pergi duluan. Lalu, bagaimana denganmu? Detektif Shen sekarang sudah bisa mengkhawatirkan pangeran ini? Aku cuma tidak mau satu-satunya saksi mati di tempat ini. Tenang saja, pangeran ini punya nyawa yang tangguh. Tidak akan semudah itu untuk mati. Terbakar secepat ini, artinya orang-orang di gudang lama itu sudah bersiap sejak awal. Kita bukan orang pertama yang menemukan tempat ini. Dan ini juga bukan pertama kalinya mereka memusnahkan barang bukti. Ini barang-barang yang kamu bawa keluar dari gudang lama, gudang lamanya sudah hangus terbakar. Semua ini berhasil kuselamatkan dari kobaran api. Sekarang, segera blokade tempat kejadian perkara. Periksa semua kereta dan kuda yang keluar masuk jalur gudang barat selama 3 bulan terakhir. Lalu utus orang untuk memeriksa catatan kearsipan Kementerian Pekerjaan Umum. Cari tahu atas nama siapa gudang tua ini terdaftar. Shen Zhao, apa kamu tahu apa akibat dari semua ini? Menyelidiki persenjataan militer dan segel resmi, Gaworin, bisa menimbulkan kegemparan besar di seluruh istana kekaisaran. Justru karena itulah kita harus bergerak cepat. Apa kamu menemui Pangeran Ning lagi? Kalian berdua benar-benar nekat. Yang satu berani menyusup ke kediaman pangeran di malam hari. Yang satunya lagi berani menyeret seorang pangeran agung ke dalam pusaran kasus ini. Shen Zhao, apa kamu benar-benar mengira punya banyak nyawa? Aku cuma punya 1 nyawa. Makanya aku tidak akan membiarkan orang lain mengorbankannya begitu saja demi menyelesaikan kasus. Orang-orang dari Yushitai sudah datang. Mereka datang untuk menangkapku. Atas dasar apa mereka menangkapmu? Di dalam gudang itu jelas-jelas ditemukan cetak biru persenjataan militer. Bahkan ada barang-barang milik para gadis itu. Kenapa semua bukti itu tidak diselidiki? Tapi mereka malah menangkapmu duluan? Shen Zhao, statusmu dalam kasus ini belum bersih, tapi kamu malah nekat bertindak sendiri tanpa izin.
mengacaukan ibu kota hingga membuat seisi kota panik. Aku diperintah untuk membawamu guna diinterogasi. Pejabat Zheng, di dalam gudang tua itu memang ada cetak biru persenjataan dan cetakan seragam palsu. Jika Anda menangkapnya sekarang, hanya akan memberi kesempatan bagi pelaku asli untuk melenyapkan barang bukti. Apakah Lu Xiaoyin sedang mengajari lembaga pengawas cara mengusut kasus? Hamba hanya bicara berdasarkan fakta kasus ini saja. Shen Zhao hanyalah seorang konstabel wanita rendahan. Berani menerobos masuk tanpa izin, menyelidiki gudang tua di malam hari, bahkan menyembunyikan barang bukti secara pribadi. Jika semua orang bertindak lancang sepertinya, bukankah ibu kota akan menjadi kacau balau? Pejabat Zheng menjelaskan semuanya dengan sangat rinci. Sepertinya Anda sangat tahu apa saja yang telah saya selidiki beberapa hari ini. Apa yang ingin kau katakan? Baru beberapa jam berlalu sejak gudang tua itu terbakar, tapi lembaga pengawas sudah tahu kalau saya menyelidiki tempat itu di malam hari dan menyembunyikan barang bukti. Sungguh, informasi pejabat Zheng cepat sekali. Apakah karena Anda sudah lama mengawasi kasus ini, atau karena Anda memang sudah lama mengawasi saya? Pandai sekali kau bersilat lidah. Bawa dia, Shen Zhao. Mereka tidak boleh membawamu pergi begitu saja. Jangan menangis, aku tidak akan kenapa-kenapa. Kamu selalu berkata begitu setiap saat, tapi setiap kali keadaan malah jadi semakin berbahaya. Situasinya berubah terlalu cepat, seolah-olah seseorang telah menyiapkan skenarionya sejak awal. Saat penyelidikan mulai mengarah pada kaum bangsawan, yang pertama diinterogasi biasanya bukanlah kasusnya, melainkan orang yang menyelidikinya. Chen Zhao, awalnya kau hanyalah seorang tersangka dalam kasus tandu pengantin. Jika kau bekerja sama dengan patuh selama interogasi, mungkin kau masih punya kesempatan untuk hidup, tapi kau malah tidak bisa diam dan bersikeras memperbesar masalah ini. Kasus ini dari awal memang sudah besar. Bukan aku yang membesar-besarkannya, Ci. Kematian putri keluarga Su memang patut dikasihani. Tapi apakah ibu kota tetap stabil? Apakah istana akan kacau? Dan apakah moral prajurit di perbatasan akan goyah? Hal-hal seperti inilah yang jauh lebih penting. Lalu, di mana cetak biru persenjataan itu? Bagaimana dengan cetakan perak palsunya? Apa kamu mau pura-pura tidak melihat semua bukti kebakaran di gudang lama ini? Buktinya sudah tidak lengkap lagi. Barang-barang yang kamu bawa sendiri itu juga tidak bisa dibuktikan asal-usulnya. Kalau mau hidup, akui saja tuduhan menyusup ke gudang lama dan mengacaukan penyelidikan ini. Sementara untuk kasus tandu pengantin itu, kamu tinggal mengaku saja kalau kamu cuma dimanfaatkan orang lain. Mengaku saja kalau kamu menerima uangnya tanpa tahu apa-apa tentang rencana mereka. Dengan begitu, atasan mungkin tidak akan sampai mencabut nyawamu. Kenapa kamu malah tertawa? Ucapan kalian saat membujuk orang agar mengaku bersalah ternyata sama saja. Beberapa hari lalu, Jin Zhaofu juga menasihatiku persis seperti ini. Dia bilang, kalau aku mengaku hukumanku bisa diringankan. Tapi sayangnya, aku ini tipe orang yang keras kepala. Dan aku paling benci memikul dosa yang sengaja dilemparkan orang lain kepadaku. Shen Zhao, jangan menolak ditolong baik-baik. Jangan sampai kamu menyesal. Kamu pikir Pangeran Ning bakal menyelamatkanmu? Dia sendiri saja belum tentu bersih dari masalah ini. Kasus yang sedang kamu selidiki ini melibatkan rahasia yang terlalu kelam. Ini bukan sesuatu yang pantas diusik oleh orang kecil sepertimu. Kalau begitu, itu artinya penyelidikanku sudah tepat sasaran. Ci, giring dia kembali. Biarkan dia merenung di dalam sel. Kebakaran di gudang lama terjadi begitu cepat. Badan sensor juga datang terlalu cepat. Dan tuduhan yang dijatuhkan padaku juga terasa sangat terencana. Kasus hilangnya para gadis di tandu pengantin, persenjataan di gudang lama, dan perak palsu, semua petunjuk ini seolah menuntun ke konspirasi yang jauh lebih besar. Yang sedang kamu selidiki saat ini sebenarnya bukan sekadar kasus gadis hilang, melainkan kasus lama yang melibatkan kediaman Pangeran Ning. Ternyata kasus tandu pengantin itu bukanlah titik awalnya, dan kepingan perak itu pun bukan permulaannya. Jika memang Xiaolingyan pelakunya, berarti dia sedang berusaha memperingatkanku. Tapi kalau bukan dia, berarti ada seseorang yang sengaja ingin mengadu domba aku dengan kediaman Pangeran Ning. Hari ini kamu akan dibawa untuk menjalani pemeriksaan ulang. Cepat sekali, seseorang telah menyerahkan cetak biru persenjataan, perak palsu, cetakan logam, hingga dokumen lalu lintas kereta kuda dari gudang lama langsung ke hadapan Kaisar. Baginda Kaisar bahkan sampai turun tangan mengeluarkan dekret langsung memerintahkan Kuil Dali, Kementerian Kehakiman, dan Badan Sensor untuk mengadakan sidang bersama. Kali ini skalanya benar-benar tidak main-main. Pihak Kejaksaan Agung akan memojokkanmu habis-habisan.
atas tuduhan mencuri senjata militer dan menerobos gudang lama. Zhou Huaizheng pun tidak akan membiarkan dirinya gegabah dalam menutup kasus ini. Kalau kau cuma ingin menang berdebat dan memuaskan egomu, tak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu. Tuan Muda Lu, apakah kau sedang mengingatkanku atau sebenarnya takut kalau aku juga akan menyeretmu basah? Dua-duanya benar. Tapi semalam, aku sudah memeriksa seluruh berkas kasus itu semalaman. Kasus 17 wanita itu memang sengaja ditutup dengan terlalu gegabah. Iring-iringan dagang keluarga Su yang dikirim oleh Su Mingyuan tadi malam setelah diselidiki, dalam setengah tahun terakhir ada beberapa aliran dana yang keluar dari Chang Lefang melalui jalur pengiriman gudang barat hingga akhirnya masuk ke dalam pembukuan palsu pengadaan barang di bawah Kementerian Pekerjaan Umum. Sebersih apapun uangnya, kemanapun ia mengalir pasti akan meninggalkan jejak. Oh yakin bukti ini sudah cukup? Asalkan orang-orang di kuil Dali tidak buta semua, ini sudah lebih dari cukup. Shen Zhao, kau yang awalnya cuma tersangka dalam kasus tandu pengantin, malah lancang menyelidiki Chang Lefang secara pribadi, hingga menerobos masuk ke gudang lama di barat kota. Kau bahkan menyembunyikan rancangan senjata militer dan cetakan perak palsu. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Aku tidak mengakuinya. Alasan aku menyelidiki Chang Lefang adalah karena sebelum tewas, Su Waning menggenggam erat sebuah lencana perak. Lalu aku pergi ke gudang lama di barat kota, karena catatan pembukuan kasus Chang Lefang mengarah ke gudang lama itu. Mengenai cetakan perak palsu dan rancangan senjata militer itu, kalau saat itu aku tidak membawanya keluar, benda-benda itu pasti sudah hangus menjadi abu bersama gudang tersebut. Cih, bicaramu enteng sekali. Asal-usul barang bukti itu sama sekali tidak jelas. Siapa yang tahu kalau engkau tidak sedang sengaja menjebak seseorang? Tuan Zhou bilang asal-usulnya tidak jelas. Kalau begitu, izinkan saya bertanya. Setelah kebakaran di gudang lama itu, apakah pihak prefektur Jingzhou sudah memblokade tempat kejadian perkara? Apakah catatan registrasi gudang sudah diperiksa? Apakah kusir kereta di sekitar sana sudah ditanyai? Setelah kebakaran di gudang lama itu, bawahan ini sudah membawa orang untuk menyelidikinya. Meskipun gudang lama di barat kota tercatat sebagai gudang terbengkalai, namun dalam 3 bulan terakhir ini, ada kereta kuda yang keluar masuk pada malam hari. Lebar jejak roda kereta itu sangat cocok dengan kereta pengangkut material milik Kementerian Pekerjaan Umum. Warga sekitar juga sempat mendengar suara bongkar muat di malam hari. Saya baru berhasil menyelidikinya tadi malam. Apakah ada catatannya? Lu Tingzhou, karena kamu sudah menyelidiki semua ini, kenapa tidak segera melapor? Lagi pula, sebelum kasus gudang itu terjadi, Tuan Zhou tidak memerintahkan penyelidikan menyeluruh terhadap catatan gudang Chengxi. Pertama, Su Waning tidak tewas karena tusukan belati, melainkan dicekik dengan benang teater, lalu ditikam untuk menyamarkan pembunuhnya. Kedua, sebelum tewas, Su Waning sempat menyelidiki Liu Xing'er. Liu Xing'er adalah salah satu dari 17 wanita yang hilang. Dia sama sekali tidak kawin lari. Mengapa kasus ini malah ditutup dengan kesimpulan kawin lari? Saat itu keluarganya tidak memiliki bukti yang kuat. Mereka hanya mengatakan bahwa dia telah menghilang. Ada banyak orang yang hilang di ibu kota setiap harinya. Pasukan Huya memiliki personel yang terbatas, sehingga untuk sementara kasus ini dianggap sebagai kawin lari. Namun, adiknya sedang sakit keras, dan dialah yang selalu membelikan obat untuk keluarganya. Apakah Anda percaya orang seperti itu akan kawin lari, Tuan Zhou? Chen Zhou, di ruang sidang ini, kamu tidak boleh memprovokasi emosi. Saya tidak sedang memprovokasi emosi. Saya hanya menyampaikan bukti yang ketiga. Dalam setengah tahun terakhir ada aliran dana dari Chang Lefang ke gudang transportasi Chengxi, yang kemudian dialihkan ke akun pengadaan pusat. Catatan pembukuan kafilah dagang keluarga Su bisa menjadi buktinya. Tanda tangan pengelola gudang Chengxi juga ada di sana. Jika Anda sekalian bersedia menyelidikinya, mengikuti aliran dana ini, Kim Yi pasti akan terungkap kemana perak palsu itu mengalir. Shen Zhao untuk sementara dibebaskan dari tuduhan, namun harus tetap berada di ibu kota untuk menghadiri persidangan. Kasus Chang Lefang, gudang tua Chengxi, dan kasus hilangnya para wanita akan digabungkan untuk diselidiki kembali. Semua dokumen kasus sebelumnya dari kantor pemerintahan Jingzhou harus sepenuhnya diserahkan ke kuil Dali. Tuan, kasus ini masih belum sepenuhnya jelas. Jika kita bertindak gegabah,
Justru karena belum sepenuhnya jelas, makanya kantor pemerintahan Jingzhou tidak boleh lagi menyelidikinya sendirian. Tadi kamu hampir saja membuat Tuan Zhou mati karena marah. Dia tidak akan mati semudah itu. Kalaupun dia benar-benar mati, kita hanya perlu menyelidiki satu kasus tambahan. Kamu sudah mendekam di penjara semalaman. Wajahmu terlihat sangat pucat. Pakai ini dulu. Terima kasih banyak. Justru akulah yang harus berterima kasih. Jika bukan karena kamu, adik perempuanku pasti benar-benar akan menjadi seorang pengantin yang tewas ditikam belati. Luciner dan yang lainnya juga hanya akan terus terkubur dalam tumpukan berkas kasus usang yang tak pernah disentuh siapapun. Tapi kasus ini belum selesai. Aku tahu. Aku akan terus menyelidiki jalur perdagangan keluarga Su. Laporan keuangan apapun yang kamu butuhkan, aku akan menyuruh orang untuk mengirimkannya. Bahkan kata-kata adikku yang belum sempat dia selesaikan, aku yang akan menyampaikannya menggantikan dia. Kamu baru saja keluar dari pengadilan Dali. Tidak aman bagimu untuk pulang sendirian sekarang. Aku tahu, kamu masih... Cepat pergi, pergilah. Kondisi tubuhmu, aku hanya merasa kurang sehat hari ini. Biasanya tubuhku baik-baik saja. Luka di tubuh pangeran terlihat cukup mengerikan. Detektif Shen baru saja bebas dari tuduhan, tetapi langsung diserang. Jika aku terlambat bereaksi sedikit saja, kamu pasti akan mengeluh lagi kalau aku tidak tepat waktu melindungimu dari serangan. Bisa cari tahu siapa yang mengirim mereka. Tidak banyak yang bisa digali dari orang-orang seperti ini. Sebagian besar dari mereka tidak tahu siapa majikan mereka yang sebenarnya. Tapi mereka datang secepat ini, menunjukkan bahwa interogasi ulang itu benar-benar telah menyenggol titik sensitif orang-orang tertentu. Aku akan membawa mereka kembali untuk diinterogasi, Tuan Muda Lu. Menginterogasi mereka boleh saja, tapi jangan sampai membahayakan dirimu sendiri. Setelah malam ini, kantor pemerintahan Jingzhou belum tentu bersih. Pangeran bertindak hari ini, apakah itu berarti Anda tidak berniat untuk terus berpura-pura lagi? Di depan Tuan Muda Lu, aku masih harus sedikit berpura-pura. Sedangkan kamu kan sudah lama tidak mempercayainya. Anda mencariku bukan hanya untuk menyelamatkanku, kan? Hari ini di ruang sidang, kamu mengangkat kembali kasus wanita yang hilang. Langkah selanjutnya, kamu tidak akan bisa menghindari kasus lama kediaman Pangeran Ning. Daripada membiarkan orang lain mengirimkan memo untuk mengadu domba kita. Lebih baik aku sendiri yang menunjukkannya kepadamu secara langsung. Jadi memo itu bukan kiriman dari Anda? Bukan. Jika aku memang berniat memberitahumu, aku tidak akan hanya menuliskan kalimat yang setengah benar, setengah bohong. 5 tahun yang lalu, kediaman Pangeran Ning dituduh menyembunyikan persenjataan militer secara ilegal. Hingga semua titah ditarik kembali hanya dalam waktu semalam. Orang-orang yang bisa memberikan kesaksian tewas satu demi satu. Dan pada akhirnya, yang berhasil bertahan hidup hanyalah si penyakitan sepertiku ini. Jadi pengawal bayangan itu tidak baru muncul karena kasus tandu pengantin. Bukan. Pertama kali dia muncul Jemdamta adalah di samping jasad bendahara dari kasus lama kediaman Pangeran Ning. Shenjao, apa sekarang kamu masih berniat untuk terus menyelidikinya? Tetap selidiki. Namun mulai saat ini, sebaiknya Pangeran tidak menyembunyikan apapun lagi dariku. Jika tidak, lain kali entah kepada siapa bilah pedangku ini akan terarah. Baiklah, mulai detik ini, akhirnya ada seseorang yang membuka kembali berkas kasus mereka. Semua berkas kasus yang ada di dindingmu itu, aku meminta satu salinannya. Shembujo, itu adalah berkas hasil penyelidikan kasus kediaman Pangeran Ning selama 5 tahun. Bukan kertas kosong yang bisa kau beli sembarangan di pinggir jalan. Kalau begitu, salin saja satu. Berikan saja padanya. Jika dia memang sanggup menyelidikinya, cepat atau lambat itu akan berguna. Baik, saya mengerti. Shen Cao, hari ini kuil Dali akan mulai bergerak. Qinling tidak akan tinggal diam dan membiarkanmu terus menyelidiki hal ini. Perdana Menteri saat ini sekaligus pemimpin para pejabat, Jin Zong. Semua orang memujinya sebagai pejabat yang bersih dan jujur. Namun, orang seperti dialah yang paling menakutkan jika sampai berdiri di balik para pengawal bayangan. 5 tahun yang lalu, kasus lama kediaman Pangeran Ning adalah ulah Qinling. Kala itu, petisi pertama yang memakzulkan kediaman Pangeran Ning berasal dari salah satu muridnya. Bahkan orang yang menggeledah kediaman pangeran pun direkomendasikan oleh dirinya. Setelah itu semua saksi, kalau tidak tewas, ia menghilang tanpa jejak. Dan orang yang paling diuntungkan pada akhirnya adalah dia. Aku mengerti. Sekarang kau bahkan sudah malas untuk menyembunyikannya lagi.
Bukankah kau sudah tahu sejak awal kalau aku pergi menemui Pangeran Ning? Mengetahuinya itu satu hal, tapi melihatnya langsung dengan mata kepala sendiri itu hal yang berbeda. Shen Zhao, sekarang aku merasa kulit diriku ini sama sekali tidak seperti seorang Shouking yang sedang menyelidiki kasus. Aku ini rasanya seperti orang yang khusus bertugas membereskan kekacauanmu saja. Kalau begitu, sepertinya hari ini kamu bakal jauh lebih sibuk. Ada masalah baru lagi? Periksalah catatan pengadaan persenjataan militer selama 5 tahun terakhir, terutama semua surat izin yang berkaitan dengan gudang tua di bagian barat kota. Dan periksa juga apakah akhir-akhir ini ada keterlambatan pengiriman ransum militer ke perbatasan, entah karena jatahnya dikurangi atau malah dialihkan ke tempat lain. Kasus perak palsu dalam pengadaan senjata saja belum selesai diselidiki. Sekarang kamu sudah mau mengusut masalah ransum militer lagi? Bukan aku yang ingin mengusutnya. Tapi dari awal semua benang merah ini memang saling berkaitan. Jika perak palsu itu sampai menyusup ke dalam dana militer dan senjata diselundupkan keluar dari ibu kota, langkah mereka selanjutnya pasti adalah merampas pasokan ransum, prajurit, senjata, dan pasokan ransum. Jika 2 dari 3 pilar penting ini diusik, wilayah perbatasan pasti akan langsung jatuh ke dalam kekacauan. Ini bukanlah kasus yang sanggup ditangani oleh kantor prefektur ibu kota. Karena itulah, kasus ini sekarang telah diserahkan ke kuil Dali. Biar aku yang pergi menyelidikinya. Tuan, rombongan kereta milik Pangeran Ning telah menukar keretanya. Kereta ransum itu tidak pernah meninggalkan kota. Saya sudah memeriksa catatan milik Biro Angkutan Keluarga Su. Setelah rombongan kereta ransum itu berganti rute di pinggiran ibu kota, mereka sama sekali tidak melewati gerbang utara, melainkan berputar balik ke wilayah selatan kota. Daerah di selatan kota itu sepenuhnya terdiri dari tanah kekaisaran dan kuil. Rombongan pedagang biasa tidak akan mungkin bisa masuk ke sana. Orang-orang saya hanya bisa membuntuti mereka sampai di batas itu saja. Kuil Huguo. Jika memang ransum itu disembunyikan di kuil Huguo, maka kasus ini akan menjadi jauh lebih rumit dari dugaan kita. Tempat itu bukanlah tempat sembarangan. Jika kita nekat menerobos masuk, tuduhan telah menyinggung keluarga kekaisaran saja sudah cukup untuk langsung menghancurkan kita. Karena alasan itulah aku datang menemuimu. Chen Chao, adik perempuanku sepertinya juga sempat menemukan sesuatu saat dia menyelidiki kasus ini, yaitu jalur ransum milik keluarga Su. Dia tidak dibunuh tanpa sebab. Aku tidak bisa asal menerobos masuk ke kuil Huguo begitu saja. Aku tahu, kali ini kita tidak akan memanjat dinding. Kasus tandu pengantin, kasus hilangnya para gadis, dan kasus senjata di gudang tua kini telah digabungkan untuk diselidiki kembali. Jika kuil Huguo sampai terbukti terlibat dalam penyembunyian ransum militer, aku bisa mengajukan izin penggeledahan dengan surat perintah. Mengajukan izin memang bisa, tapi mereka belum tentu akan membiarkanmu memeriksa. Kalau begitu, biarkan saja mereka menolak dengan lantang. Semakin mereka menghalangi, semakin jelas ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Tuan-tuan sekalian, hari ini di kuil sedang diadakan penghormatan prasasti arwah mendiang kaisar. Tidak pantas jika diganggu. Jika ingin menyelidiki kasus, silakan kembali di lain hari. Kunjungan sopan, kasus pasokan makanan militer ini melibatkan wilayah perbatasan. Ini bukan sekadar kunjungan sopan biasa. Panggil kepala biara kuil ini keluar. Nona, kuil Huguo adalah kuil kekaisaran, bukan kantor pemerintahan biasa. Tanpa adanya titah langsung dari istana, biksu kecil ini benar-benar tidak bisa membiarkan kalian masuk. Apakah ada kereta pembawa bahan pangan yang masuk ke kuil baru-baru ini? Kuil ini selalu menerima persembahan tanpa henti. Jadi wajar saja jika ada beras dan bahan pangan yang keluar masuk. Yang aku tanyakan adalah pasokan makanan militer. Shen Zhao, jangan membuat keributan yang memalukan di depan gerbang kuil. Tuan Muda Lu, yang memalukan itu bukan penyelidikan kasusnya, melainkan ada yang menyembunyikan pasokan militer di tempat penghormatan. Prasasti arwah mendiang kaisar. Kuil Dali menerima titah untuk menggabungkan kasus dan menyelidikinya kembali. Kasus pembunuhan tandu pengantin adalah kasus hilangnya gadis muda. Kasus gudang tua di barat kota dan kasus Kam Xie Jiaying. Semuanya melibatkan aliran pasokan makanan militer. Jika kuil Hugo merasa tidak bersalah, silakan buka pintu dan biarkan kami menggeledahnya. Jika kalian bersikeras menolak membukanya, hari ini semua orang telah mendengarnya dengan jelas. Jika kuil Hugo memang bersih dan membiarkan kuil Dali masuk untuk menyelidiki hari ini, tentu saja kalian bisa membersihkan segala kecurigaan. Namun jika tetap bersikeras menghalangi, lalu kelak para prajurit di perbatasan harus berperang dengan perut kosong.
Apakah kuil Hugo sanggup menanggung akibatnya? Atau orang yang menghalangi jalan ini yang sanggup menanggungnya? Petugas Shen, kuil Hugo ini menyembah mendiang kaisar. Kami sama sekali tidak berani bersikap tidak hormat sedikit pun. Namun jika hari ini kamu tidak berhasil menemukan apa-apa, bahkan biksu tua ini tidak bisa melindungimu dari dosa karena menyinggung keluarga kekaisaran. Tidak berhasil menemukan apa-apa, biar aku yang tanggung sendiri. Tapi kalau sampai kami menemukan sesuatu, kepala biara jangan terburu-buru mengaku tidak tahu apa-apa. Halaman belakang adalah tempat suci yang tenang. Kereta dermawan wanita itu masuk lewat pintu belakang. Kalau tidak memeriksa halaman belakang, apa kami harus memeriksa tempat dupa? Sebersih apapun tempatnya, pasti akan meninggalkan jejak. Di sini, tempat ini digunakan untuk menyimpan kitab suci kuno. Biasanya tidak ada orang yang masuk ke sini. Kalau begitu buka pintunya. Ini benar-benar ransum militer. Ini tidak mungkin. Biksu tua ini benar-benar tidak tahu menahu soal masalah ini. Kosong. Shenzhou. Apa ini? Daftar nama mayat. Shenzhou, barang ini tidak boleh hanya disimpan di tangan kita saja. Kirimkan ke kuil Dali dan juga kirimkan ke hadapan kaisar. Ada yang menahan ransum militer, menyembunyikan mayat-mayat secara diam-diam, lalu menjebak mantan pengikut Pangeran Ning. Ini bukan kasus sepele. Sesuatu telah terjadi pada detektif Agung Lu Shaoqing di istana. Pangeran Ning sudah masuk ke istana untuk menghadap kaisar dan secara sukarela mengakui bahwa dia telah berpura-pura sakit selama bertahun-tahun. Namun Perdana Menteri Qin langsung mendakwanya di hadapan sidang istana, menuduh Pangeran Ning diam-diam membangun kekuatan, memata-matai pejabat istana, serta berkolusi dengan pasukan perbatasan yang berisiko menimbulkan pemberontakan. Lalu, bagaimana tanggapan Yang Mulia Kaisar? Yang Mulia Kaisar terdiam cukup lama, lalu akhirnya mengeluarkan titah untuk memerintahkan pasukan pengawal mengepung kediaman Pangeran Ning dan menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Qin Long menyerang balik bukan karena terdesak. Dia sudah lama menunggu saat Xiaoling Xuan mengekspos dirinya. Chen Zhao, kamu tidak boleh bertindak gegabah lagi. Sekarang kediaman Pangeran Ning sudah dikepung, dan Qin Ling sudah menjatuhkan tuduhan pemberontakan kepada mereka. Jika kamu sampai membuat kesalahan lagi dan tertangkap oleh mereka, tidak akan ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Jadi kita tidak bisa menunggu lagi. Qin Ling menyembunyikan ransum militer di kuil Hugo dan menyuruh orang menaruh daftar nama mayat di sini. Ini bukan karena mereka kecolongan, melainkan sengaja membiarkan kita menemukannya. Dia ingin semua bukti mengarah kepada Pangeran Ning. Soal penjarahan ransum militer, dia ingin menjebak mantan bawahan Pangeran Ning. Di dalam daftar mayat itu ada nama para pembunuh. Langkah selanjutnya dia tinggal mengatakan bahwa orang-orang ini diperintah oleh Pangeran Ning. Kalau begitu, jika sekarang kita menyerahkan daftar nama ini ke hadapan kaisar, setidaknya kita bisa membuktikan bahwa mayat-mayat itu ada hubungannya dengan kuil Huguo. Tapi itu tidak bisa membuktikan siapa dalang yang sebenarnya. Buku daftar nama ini terlalu bersih. Buku ini bagaikan sebilah pisau, tapi gagangnya sudah dibersihkan oleh seseorang. Bahwa semua barang ini kembali ke kuil Dali. Semua ransum militer di kuil Huguo. Buku daftar dan jejak kereta ransum semuanya harus disegel. Jangan biarkan kantor Jingzhou mengambil alih kasus ini sendirian. Dan jangan biarkan orang-orang dari Dewan Pengawas membawa pergi dokumen aslinya. Lalu kau sendiri? Baiklah, aku akan pergi mencari gagang pisaunya. Jangan bilang kau mau mengejar petunjuk tentang Qin Fan sendirian. Saat ini kau sudah diincar oleh mereka. Melangkah lebih jauh sama saja dengan mengantar nyawa. Jika orang yang paling ingin disingkirkan Qin Fan saat ini, selain Pangeran Ning, siapa lagi? Kau. Makanya, mereka pasti akan mencariku. Kau menjadikan dirimu sendiri sebagai umpan. Ya, Shen Zhao, apa kau pikir kau bisa selalu menang dalam setiap taruhan? Jika kau benar-benar jatuh ke tangan Qin Fan, dia tidak akan memberimu kesempatan kedua untuk membalikan keadaan. Karena itu, aku butuh kau tetap hidup di luar. Selidiki kasus ini. Jika aku tertangkap, jangan bertindak gegabah untuk menyelamatkanku. Pergilah menemui Su Mingyuan. Minta dia mengirimkan buku akun yang ditinggalkan Jiayin ke kuil Dali. Lalu pergilah keluar kediaman Pangeran Ning dan sampaikan kabar tentang ransum militer di kuil Huguo kepada Han Zhaoxiao. Lin Yan tidak akan tinggal diam begitu saja. Dia perlu tahu petunjuk mana yang sedang kuikuti. 1 jam kemudian, serahkan ke tangan Lu Tingzhou. Jika aku tidak kembali, katakan padanya bahwa sebelum menghilang, tempat terakhir yang kudatangi adalah Gang Barat Changlefang. Orang-orang Qinling pasti akan menyita pedang dan lencana identitasku. Tapi mereka belum tentu akan menyadari kepingan kayu persik yang baru saja diasah ini.
Akhirnya kau menampakkan diri juga. Kepala penyelidik Shen, tuan kami ingin menemuimu. Siapa tuan kalian? Kau sudah menyelidikinya sampai sejauh ini, apa kau masih belum bisa menebaknya? Detektif Shen, sebaiknya kau tidak usah melawan. Jika kau melukai kami, orang yang mati malam ini belum tentu hanya dirimu saja. Gadis kecil dari kantor Jingzhou keluarga Su itu, dan Tuan Muda Lu yang membantumu mengambil berkas kasus itu, siapapun di antara mereka bisa saja mengalami kecelakaan. Mengancam seorang detektif menggunakan nyawa orang lain. Memang sangat mirip dengan cara kerja kalian. 7 kali belok kiri, 4 kali belok kanan. Lalu turunan terakhirnya sangat panjang. Tuan kami bilang, kepala penyelidik Shen adalah orang yang cerdas. Jadi tidak perlu menggunakan cara-cara kasar padamu. Kalau begitu, tuan kalian rupanya cukup pandai berpura-pura terhormat. Shen Chao, beberapa hari terakhir ini ibu kota menjadi sangat tidak tenang karenamu. Yang tidak tenang itu ibu kota. Atau justru Anda sendiri, Tuan Qin? Bagi anak muda, memiliki ambisi dan ketajaman itu hal yang bagus, tapi jika terlalu tajam, kau hanya akan melukai dirimu sendiri. Kau awalnya hanyalah seorang detektif rendahan di kantor Jingzhou, tapi dengan kemampuanmu, kau berhasil mengungkap kasus tandu pengantin itu. Aku sebenarnya sangat menghargai bakatmu. Jadi karena itulah Tuan Qin mengundangku ke penjara pribadi ini untuk menghargai bakatku. Penyelidikan kasus ini sudah mencapai tahap yang tidak boleh kau usik lagi. Jika sekarang kau bersedia maju dan mengaku telah dimanfaatkan oleh Pangeran Ning, serta memalsukan bukti untuk menjebak para pejabat istana, aku bisa menjamin nyawamu akan selamat. Tuan Qin ingin aku menjadi saksi, bukan saksi, tapi orang sesat yang telah kembali ke jalan yang benar. Pangeran Ning sudah berpura-pura sakit selama bertahun-tahun, dan diam-diam menimbun kekuatannya. Dia memanfaatkanmu dan kasus tandu hias itu untuk membongkar kembali kasus lama. Semua itu hanya demi membebaskan dirinya sendiri. Atas tuduhan pemberontakan 5 tahun yang lalu, dia telah membohongimu. Kau hanya perlu mengatakan yang sebenarnya. Pihak istana tidak akan mempersulit petugas kecil yang hanya dimanfaatkan sepertimu. Tuan Qin, Anda sepertinya sudah mempersiapkan ucapan ini dengan sangat matang. Sayang sekali, aku ini bukan tipe orang yang tahu cara untuk berbalik arah. Aku hanya akan terus melangkah mengikuti petunjuk dari bukti yang ada. Kalau begitu, sungguh disayangkan. Si keras kepala Shen sudah berada di tangan kita. Pikirkanlah baik-baik. Sebelum fajar besok, aku masih akan memberimu satu kesempatan lagi. Akan kutunggu jawabanmu. Bagaimana situasi di kediaman pangeran? Penjagaannya diperketat, namun sama sekali tidak ada pergerakan. Orang-orang Hanzhou tertahan di luar dan tidak bisa masuk menyerang. Tuan Perdana Menteri memerintahkan agar Shenzhou menandatangani pengakuannya sebelum fajar. Asalkan dia mengaku bahwa Pangeran Ning telah memanfaatkannya untuk memalsukan bukti, maka pada sidang istana besok pagi, kita bisa langsung membuktikannya bahwa Pangeran Ning telah melakukan makar. Lalu bagaimana dengan buktinya? Begitu kediaman Pangeran Ning runtuh, bukti-bukti itu akan langsung dipindahkan. Catatan lama tidak boleh lagi ditinggalkan di ibu kota. Di setiap kegelapan malam yang kau lalui, menatap bahaya yang mengancam di depan matamu. Kenapa di dalam tidak ada suara? Jangan-jangan kau benar-benar tidak tahu rasa takut? Takut? Justru karena itu kita harus bergerak lebih cepat. Shenzhou, serahkan barang itu. Dengan begitu, aku bisa membuatmu tidak perlu terlalu menderita. Apa kau sendiri percaya dengan ucapanmu itu? Semua anggota dari tempel, letakkan senjata kalian. Ternyata kau sudah menyiapkan rencana cadangan sejak awal. Aku ini sangat menghargai nyawaku. Apa kau benar-benar berpikir aku berani masuk ke sini sendirian hanya karena aku tidak takut mati? Shenzhou, jika lain kali kau menjadikan dirimu sebagai umpan lagi. So aku pasti akan mengurungmu sendiri di dalam penjara Dali Temple. Jangan mengomel dulu, pegang ini baik-baik. Di dalam sini ada dokumen kasus Chang Lefang dan bukti penyelundupan persenjataan gudang lama. Bahan pangan militer di kuil Huguo, serta daftar prajurit bayaran yang dilatih oleh Qin Liang. Kediaman Pangeran Ning saat itu bukan menyembunyikan senjata secara ilegal, melainkan menerima titah untuk mengusut kekurangan pasokan senjata. Benar, Qin Liang dulu bukan mengungkap pemberontakan kediaman Pangeran Ning, melainkan kediaman Pangeran Ning yang berhasil menemukan kelemahannya yang paling fatal. Sederhana saja, semua ini demi dirimu. Yang mulia, Shen Chao hanyalah seorang penangkap buronan kecil dari kediaman Zhao. Dia telah menerobos masuk ke rumah warga secara ilegal, mencuri dokumen penting pemerintahan, dan diam-diam menemui Pangeran Ning di malam hari. Sumber bukti yang dia bicarakan itu sangat tidak jelas.
Sangat mungkin semua itu dipalsukan oleh Pangeran Ning demi memutarbalikkan kasus lama. Shen Zhao, apa pembelaanmu? Menjawab, Yang Mulia. Hamba tidak memiliki pembelaan apapun untuk diri hamba sendiri. Hamba hanya ingin menyerahkan bukti-bukti ini. Ini adalah pembukuan kasus Chang Lefang, lengkap dengan nomor usaha dan aliran keuangannya. Juga gudang lama di sebelah barat kota milik kediaman Su, serta rute pengiriman bahan pangan kuil Huo, semuanya tercatat di sini. Menjawab Yang Mulia, Chang Lefang saat ini sudah disegel. Segel resmi pada buku pembukuan itu memang asli. Namun, pembukuan rumah judi hanya melibatkan urusan kotor rakyat jelata, bagaimana mungkin bisa dijadikan dasar keputusan di pengadilan istana. Ini adalah pembukuan jalur dagang keluarga Su selama setengah tahun terakhir. Ada beberapa aliran dana dari Chang Lefang yang ditransfer melalui gudang barat kota untuk membiayai pengadaan barang resmi. Hamba Su Mingyuan bersedia mempertaruhkan reputasi seluruh keluarga Su demi menjamin keaslian buku pembukuan ini. Jika ada satu kata pun yang bohong, hamba rela menerima hukuman mati. Adik hamba, Su Wanning, sebelum kematiannya sedang menyelidiki kasus hilangnya Liu Xingar. Dia meninggalkan sepucuk surat yang berbunyi, "Jika sesuatu terjadi padaku, periksalah pembukuan perak." Dia tidak terseret ke dalam masalah ini secara tidak sengaja, melainkan karena dia telah mengendus petunjuk ini, sehingga dia dibunuh secara keji di dalam tanduk pengantin. Nona Su sedang dirundung duka mendalam atas kematian adiknya. Jadi tidak heran jika ia mudah dimanfaatkan orang lain. Hanya dengan satu kalimat dimanfaatkan orang dari Anda, Tuan Qin. Anda ingin menghapus begitu saja kematian tragis adik hamba? Yang Mulia, perkataan putri seorang pedagang tidaklah cukup untuk menghukum seorang pejabat istana. Lalu, bagaimana dengan pasokan makanan militer? 30% pasokan makanan militer untuk ekspedisi ke utara telah lenyap. Padahal barang-barang itu sama sekali tidak pernah keluar dari ibu kota, melainkan disembunyikan di bawah tanah pavilion samping kuil Hugo. Apakah hamba harus mundur? Gudang makanan di kuil Hugo diselidiki dan diungkap oleh hamba bersama Shen Zhao. Di sana kami menemukan puluhan stempel resmi pasokan makanan militer, serta puluhan daftar nama prajurit maut. Bahkan, kode rahasia dari markas para pembunuh itu sangat cocok dengan nomor stempel rahasia kediaman Chang Le yang ada di dalam catatan. Lu Xiaoyin, kau dulu adalah pejabat di kantor wilayah Jingzhou. Sekarang, demi menyelamatkan dirimu sendiri, kau malah bersaksi untuk Shen Zhao. Tindakanmu ini jelas terlihat seperti sedang mencoba lepas tangan. Hamba memang bersalah karena kurang mengawasi, dan hamba siap menerima hukuman apapun. Namun, lalai tetaplah lalai, dan bukti tetaplah bukti. Hamba tidak bisa membiarkan ketakutan akan tanggung jawab ini, membuat kasus lama ini terus membusuk di dalam tumpukan berkas. Tuan Qin, bagaimana kau menjelaskan semua bukti ini? Hamba sama sekali tidak tahu tentang buku kas rahasia kediaman Chang Le, begitu pula dengan pasokan makanan militer di kuil Huguo. Jika ada orang yang menggunakan nama hamba untuk bertindak, hamba rela meminta agar kasus ini diusut sampai tuntas. Namun Raja Ning telah berpura-pura sakit selama bertahun-tahun, diam-diam membangun kekuatan untuk memata-matai para pejabat istana. Hal ini sama sekali tidak boleh diabaikan. Hamba mohon Yang Mulia mengusut tuntas rencana Raja Ning yang berpura-pura sakit demi menyelidiki kasus lama ini. Apa yang dikatakan Tuan Qin memang benar. Aku memang berpura-pura sakit selama bertahun-tahun, dan aku juga memang menyelidiki kasus lama itu secara diam-diam. Namun, mengapa aku harus berpura-pura sakit? Dan mengapa aku harus menyelidiki kasus itu? Tidakkah Tuan Qin sendiri sudah tahu jawabannya? Yang Mulia Raja Ning, hamba tidak mengerti apa maksud perkataan Anda. Kalau begitu, biar ku bantu Tuan Qin untuk memahaminya. Ini adalah surat darah kesepakatan bersama dari 12 jenderal veteran di wilayah utara. 5 tahun lalu, bahkan sebelum surat ini sempat dilaporkan ke kediaman Raja Ning, mereka sudah dijebak dengan tuduhan menyembunyikan senjata militer secara ilegal, serta bersekongkol dengan para jenderal perbatasan. Satu persatu orang yang bersaksi untuk kediaman Raja Ning kala itu mulai tewas secara misterius. Akuntan Lin Feng tewas bunuh diri untuk menghindari hukuman, dan para pengrajin dari Kementerian Pekerjaan Umum tiba-tiba menghilang. So Shindang Shoichi mati karena sakit. Kini, pola daun perak yang sama juga muncul dalam kasus Su Wanning, kasus gadis hilang, serta berkas kasus Chang Lefang. Namun selama ini, hamba selalu berpura-pura sakit dan tidak berguna. Kematian seluruh anggota kediaman Pangeran Ning bukanlah karena pemberontakan, melainkan karena mereka dibantai untuk membungkam kebenaran.
Titah rahasia ini disembunyikan di balik sampul ganda buku kas penjara pribadi faksi Qin. Di atasnya tertera stempel segel mendiang kaisar, dan juga perintah resmi yang diterima kediaman Pangeran Ning, berupa sisa bukti penyelidikan atas lenyapnya persenjataan militer. Jika kediaman Pangeran Ning memang benar-benar memberontak saat itu, mengapa titah rahasia ini bisa ada? Jika titah rahasia ini palsu, mengapa disembunyikan di penjara pribadi faksi Qin, bukannya di kediaman Pangeran Ning? Qinglong, apalagi yang ingin kau katakan? Hamba telah mengabdi untuk Daliang selama lebih dari 20 tahun. Hamba menumpas para pemberontak dan membersihkan jajaran pejabat. Semua yang hamba lakukan adalah demi stabilitas istana. Cenjau, kau hanya seorang penangkap kasus rendahan. Tahu apa tentang keseimbangan kekuasaan di istana? Kau seorang penangkap wanita rendahan. Atas dasar apa kau berani menghancurkan semua yang kubangun selama 20 tahun? Atau 20 tahun? Atas dasar setiap kejahatan yang kau lakukan, selalu ada orang yang mengingatnya. Suwaning mengingatnya. Karena itulah, sebelum napas terakhirnya, dia menggenggam erat daun perak itu. Ibu Liu Singer mengingatnya. Karena itulah, hingga ajal menjemput, dia tidak pernah percaya putrinya kawin lari. Jangan kira kediaman Pangeran Ning tidak akan mengingatnya. Karena itulah, bahkan 5 tahun kemudian, masih ada orang yang berani maju dan bersaksi bersama. Kau pikir setelah membunuh semua orang dan membakar seluruh berkas kasus, kebenaran akan lenyap? Kasus Lord Qin memang tidak bisa bicara sendiri, tapi akan selalu ada orang yang berbicara mewakili mereka. Faksi Qin Zhongyi akan diserahkan kepada Kuil Dali, Kementerian Hukum, dan Kejaksaan Agung untuk diadili bersama oleh 3 pengadilan. Kasus lama kediaman Pangeran Ning akan dibuka kembali. Semua berkas yang berkaitan akan diperiksa ulang. Kasus tandu pengantin, kasus gadis hilang, semuanya akan digabungkan dengan kasus perak palsu untuk diusut tuntas bersama-sama. Shenjao, hadiah apa yang kau inginkan? Hamba hanya memohon satu hal, selidiki kembali semua kasus ketidakadilan yang tertimbun di ibu kota, dan bentuklah jabatan hakim investigasi wanita. Izinkan aku menyelidiki kasus ini. Aku izinkan. Kesehatan yang mulia. Mingwang masih saja seburuk ini ya. Masih sempat-sempatnya berpura-pura di depan orang asing. Aku kan harus memberi Tuan Shen kesempatan untuk menjadi pahlawan yang menyelamatkan sang jelita. Alah, jangan mulai deh. Ada kasus baru di selatan kota, mau ikut atau tidak? Tuan Shen sendiri yang datang mengundang, mana berani aku menolaknya. Kali ini aku ingin berjalan sendiri. Aku tahu,